Kelebihan pertamanya yang sudah pasti kita tahu adalah durabilitas dari Oppo A3 Pro 5G. Sudah banyak dibuktikan kalau smartphone satu ini tuh cukup bagus banget durabilitasnya, karena memang Oppo A3 Pro sudah lulus standar militer MIL-STD 810H serta sudah memiliki sertifikasi IP54 yang bikin ponsel ini tahan debu dan cipratan air. Dan kalian juga masih bisa menggunakan smartphone ini ketika layarnya sedang basah berkat fitur Splash Touch yang ada di Oppo A3 Pro kali ini. Nah, kalau smartphone ini tahan banting dan punya standar militer, bukan berarti desainnya kaku ya guys. Soalnya desain dari Oppo A3 Pro terbilang stylish, punya ketebalan 7,7 mm dan berat 186 gram. Dol ini nyaman banget saat digunakan di tangan Bang Bewok. Berpindah ke bagian layar, salah satu kelebihan dari Oppo A3 Pro adalah refresh rate-nya yang sudah 120 Hz. Jadi bisa nge-support kita saat nge-game ya, brother. Bahkan kita juga bisa atur refresh rate-nya jadi 90 Hz. Dan gak hanya itu, layarnya juga dapat menampilkan konten dengan baik saat di luar ruangan berkat tingkat kecerahan yang sudah 1000 nits. Salah satu kelebihan dari Oppo A3 Pro adalah penggunaan chipset Dimensity 6300 berfabrikasi 6 nanometer. Mungkin bukan chipset yang bisa kita katakan wah, tapi setidaknya doi udah pakai chipset terbaru dari MediaTek untuk kelas mid-range, yang mana dapat chipset ini cukup bagus dalam hal gaming casual dan multitasking. Oppo A3 Pro sudah dibekali dua pilihan RAM, 8GB dan 12GB, yang bisa di-extend 8GB lagi. Dan untuk pilihan memori internalnya juga ada dua, ada yang 128GB dan 256GB. Dengan konfigurasi jeroan ini, doi bisa dapetin skor Antutu sekitar 400 ribuan poin. Ya, masih terbilang standar dan wajar untuk di kelasnya ya. Dan kelebihan lainnya menurut kita ada di bagian kamera utama 50 megapiksel. Untuk hasil foto bisa dikatakan cukup baik dan jernih. Selain itu buat kalian yang emang butuh video, Oppo A3 Pro sudah bisa merekam sampai 4K 30 fps dengan stabilitas Gyro Ace di 1080 pixel. Cukup menarik ya mode kameranya. Terakhir yang menjadi sebuah kelebihan, pengecasan 45 watt Super VOOC-nya patut diacungin jempol sih, karena memang sudah sepantasnya segitu. Sudah memenuhi standar buat kita sebagai pengguna. Walau beberapa brand sebelah sudah pada 67 watt dan bahkan ada yang 80 watt, tapi menurut kita pribadi 45 watt di Oppo A3 Pro sudah cukup banget. Hal yang paling kita sayangkan sebenarnya adalah penggunaan panel layar yang masih IPS serta resolusinya masih HD. Terus yang perlu kita perhatikan lagi, tidak adanya lensa ultra wide. Selanjutnya yang masih jadi PR adalah speaker yang masih mono. Jadi kalau nanti nonton video atau film atau bahkan mungkin ngegame tapi audionya kerasa kurang maksimal, ya mohon diwajari aja deh ya. Dan terakhir adalah absennya slot micro SD. Sebenarnya ini sih bukan kekurangan, tapi sebagai hal yang patut diperhatikan aja. Karena kadang ada orang yang perlu pakai memory card tambahan